Eh, PPT-nya boleh ditampilkan langsung ya. Ya, firman Tuhan yang saya ingin sharing pagi ini adalah tentang Gihon. Gihon adalah tempat di mana Raja Salomo dinobatkan oleh Daud pada saat dia dilantik ya menjadi raja. Nah, sebetulnya ketika pertama kali Gihon ini muncul adalah ketika panggilan raja sedang menyiapkan titik-titik yang harus diperangi, didoakan waktu kami di Israel ya. Nah, titik ini dikatakan oleh Ibu Panglima titik wajib, Ibu ya, bahwa untuk membawa Indonesia masuk ke dalam masa Salomo. Sebetulnya ketika mendoakan tempat ini, saya itu agak ada sedikit, bukan keraguan tapi sedikit bagaimana ya, karena masa Salomo itu masa yang ajaib, tetapi tidak diakhiri dengan kemenangan yang gilang gemilang, diakhiri dengan kondisi yang kurang begitu oke ya, dan bahkan cukup menyedihkan. Tapi kami tetap belajar tentang hal ini, dan izinkan saya pagi ini untuk share mengenai apa yang didapatkan dan dipelajari. Nah, setelah kami pelajari, saya pelajari lebih dalam lagi. Gihon ini sebetulnya adalah berbicara tentang perubahan paradigma. Jadi begini Bapak Ibu, sejak permulaan peradaban setelah zaman Nuh, itu setiap peradaban besar itu selalu dimulai di dekat aliran sungai. Entah itu di Sungai Nil, delta Sungai Nil, Sungai Tigris, Sungai Eufrat, Sungai Indus di India, bahkan Sungai Brantas mungkin, kebudayaan Majapahit ya. Nah, Gihon sendiri artinya adalah berasal dari kata Ibrani giah yang artinya meledak, menyembur, menggelembung itu. Jadi membual-bual begitulah kira-kira. Nah, Tuhan itu membangun suatu cara paradigma, cara berpikir yang baru dengan memanggil Abraham dari Ur Kasdim, Ur Kaldian ya. Abraham ini berjalan dari Ur Kasdim, jaraknya sekitar 1.600 km ke Sikem. Itu jarak yang lumayan jauh. Kalau berjalan rasanya bisa makan bertahun-tahun, apalagi kalau berhenti-berhenti ya. Nah, dalam perjalanannya Abraham itu pasti mengikuti jalur yang di sebelah kiri Bapak, kiri ya, di jalur sebelah kiri Bapak Ibu ya. Ada sungai, ada tempat yang subur. Karena apa? Logistiknya membutuhkan. Dia puluhan orang, ratusan orang, dia butuh air minum, butuh makanan dan seterusnya. Sementara begitu masuk ke Kanaan, setelah berhenti di Haran, lewat itu masuk Kanaan, dia menjumpai gunung-gunung berbatu, kering, tandus. Ini merupakan benar-benar merupakan suatu ujian bagi iman Abraham, bahwa dia percaya kepada Tuhan yang memelihara akan segala sesuatunya. Suatu perubahan paradigma. Ibu Panglima sering bilang kalau kita bekerja biasa itu biasa, ya itu tidak jelek. Tapi masa tanah perjanjian itu adalah masa yang supranatural, yang kelihatannya Bapak Ibu pasti lihat, apalagi yang ke Israel ya, tanahnya kering, tandus, tidak banyak hal-hal yang kita lihat begitu subur gitu, tidak ada. Tapi itu menjanjikan sesuatu, di situ ada janji Tuhan. Nah, next slide-nya mungkin secara singkat aja, itulah perjalanan Abraham 1.600 km melewati sepanjang Sungai Efrat, tanah yang subur ya, dan sampailah dia kepada tanah perjanjian ya di Sichem. Next slide, cepat aja. Nah, oke. Firman Tuhan, walaupun ini firman Tuhan di zaman Musa, kitab Ulangan 11 ayat 10 sampai 14. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah seperti tanah Mesir,
dari mana kamu keluar, seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Jadi dalam perjalanan keluar bangsa Israel itu Tuhan berfirman melalui Musa, nanti tanah perjanjian yang akan kau duduki itu bukan seperti Mesir. Mesir itu bicara tentang kebiasaan, peradaban dunia. Kita harus menabur, kemudian mengairi dengan usaha, dan kemudian menuai. Apakah itu jelek? Tidak, menurut saya itu baik, ya. Tapi ini biasa. Ini yang dilakukan oleh semua orang, semua peradaban seperti di Mesir. Tapi ayat selanjutnya, next slide, ayat selanjutnya. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung, berlembah-lembah. Kita lihat yang ke Israel, bergunung-gunung, berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Jadi bukan seperti air sungai Nil, bukan seperti air sungai Eufrat, tapi Tuhan memberikan air pada saatnya, sebanyak yang turun dari langit. Satu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Inilah paradigma baru yang untuk kita, di mana kita akan berada dalam suatu perjalanan, kita akan menerima sebanyak hujan yang turun dari langit, kita akan dipelihara Tuhan, dan mata Tuhan tetap mengawasi kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Kemudian pasti pertanyaan kita begini ya, enak yang mana ya, subur yang mana ya, gitu. Ya itu wajar, tapi percayalah, yang Ulangan 11 ayat 10 ini pasti lebih enak, karena ada mata Tuhan yang mengawasi sepanjang tahun dari awal sampai akhir. Namun ada konsekuensinya. Mulai ayat 11-14. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Nah, konsekuensinya adalah ini. Ayat selanjutnya memang tidak saya bikin dalam slide. Konsekuensinya adalah kalau engkau tidak menyembah Tuhan dan melakukan yang jahat, maka aku akan menghentikan hujan. Ya, jadi konsekuensi dari perjalanan yang mata Tuhan melihat dari awal tahun sampai akhir tahun adalah kita harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan menghentikan hujan ketika kita istilahnya tidak nurut lah, kira-kira begitu bangsa Israel ini. Bukankah ini yang dilakukan Tuhan ketika Elia berdoa 3,5 tahun hujan tidak turun? Bukankah semuanya ini ditunjukkan oleh Tuhan dalam perjalanannya? Nah, tapi kita juga harus hati-hati ketika Tuhan membuat model bahwa ada hujan, ada mata air yang diatur oleh Tuhan. Iblis pun juga membuat hal yang sama. Para dewa-dewa sesembahan di Kanaan, salah satunya adalah dewa yang mendatangkan hujan. Dan itu adalah tipuan-tipuannya. Jadi jangan hanya kita percaya bahwa ini perjalanan ini harus tetap waspada, karena iblis akan membuat hal yang sama. Iblis akan membuat tipuan-tipuan yang sama, yaitu dia bisa mendatangkan hujan, dia bisa menunda hujan, walaupun dia bukan yang paling berkuasa, tetap Tuhan yang paling berkuasa. Nah, ketika masuk ke tanah Kanaan, saya akan lompat langsung kepada Yerusalem ya. Jadi di kota Yerusalem itu adalah kota yang sudah ribuan tahun itu bergantung kepada mata air. Mata airnya ya namanya Gihon itu ya. Mata air Gihon ini seperti tadi saya katakan dimulai dari punya arti kata membual-bual. Nah, ini adalah sebetulnya kalau dalam bahasa Inggris ya, tapi Bapak Ibu gak usah khawatir dengan gambar ini. Saya belum menemukan gambar yang lebih sederhana, jadi saya pakai gambar ini. Tapi kira-kira begini, Siphon Spring, juga terjemahnya saya juga belum dapat. Itu begini, mata air yang keluarnya itu gak seperti sungai. Kalau sungai kan ngalir gitu. Kalau mata air yang Gihon ini adalah keluarnya adalah kok kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Dia membual-bual.
Kami dari Panggilan Raja ada 8 orang yang berjalan dari Gihon Springs lewat saluran yang dibangun Hizkia sampai kolam Siloam. Memang di salurannya airnya sudah boleh dibilang agak rata, tapi di mata airnya memang masih kelihatan membual-bual. Itu terjadi karena seperti gambar ini, ya. Jadi ada satu lekukan gitu, sehingga air itu keluarnya akan membuah besar, kemudian kecil lagi. Apa makna rohaninya? Makna rohaninya ini sebetulnya begini, ada detak hati Tuhan. Jadi kita itu bukan orang yang akan mengikuti Tuhan berdasarkan suatu pola yang sudah kita anggap seperti itu. Ada detak hatinya. Ada waktunya kita harus menunggu. Ada waktunya kita harus cepat. Ada waktunya kita menikmati lebih. Ada waktunya juga Tuhan menghendaki kita menahan diri dalam banyak hal. Jadi message yang disampaikan lewat mata air Gihon, lewat alam ini, Tuhan bilang ada detak hatiku. Apakah ini natural? Sangat. Ya. Setelah saya pelajarin, ketika mempelajari Gihon ini, ternyata detak jantung kita, kalau kita ukur misalnya dengan jam tangan yang itu ya, dikatakan 70 beat per menit gitu. Itu tidak selalu jaraknya, misalnya 1 menit itu saya ambil 60 aja ya, 60 beat per menit. 1 menit kan 60 detik. Itu bukan tiap detik 1 tek 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 60 kali, enggak. Ada yang 1,1 detik, ada yang 0, ada yang 1,2 detik, ada variasinya, ada ritmenya. Inilah ritme yang sebetulnya irama yang Tuhan ingin kita belajar. Inilah yang ditunjukkan di Gihon Spring itu. Nah, next slide. Kenapa Salomo dinobatkan di Gihon? Daud itu masih sangat kuat. Walaupun dia sudah tua, dia katakanlah dia agak lupa bahwa harus menobatkan Salomo, sehingga pada saat itu Adonia dengan Yoab ada di bait suci dan diurapi. Kemudian Batsheba datang ke Daud dan Daud langsung bilang, naikkan Salomo ke atas bagalku dan ke Gihon untuk dinobatkan. Daud ini orang yang luar biasa. Sebetulnya Daud itu tahu. Kira-kira Bapak Ibu, Daud itu tahu nggak kalau Salomo ini orang yang sangat berhikmat dan sangat diberkati Tuhan? Menurut saya tahu. Justru karena dia tahu Salomo orang yang sangat berhikmat dan sangat diberkati Tuhan, dia ingin Salomo dilantik di Gihon untuk mengingatkan dia bahwa ingatlah akan pemeliharaan Tuhan dan selalulah bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu bukan berarti kita itu dikasih air sekian liter, dikasih berkat sekian terus menerus sepanjang tahun dan bertahun-tahun. Tidak. Pemeliharaan Tuhan adalah Tuhan tahu cara mendidik kita, Tuhan tahu kapan membuat kita harus menahan, Tuhan tahu kapan membuat kita harus menikmati, dan Tuhan tahu persis bagaimana kita harus bergantung kepada Tuhan. Itu adalah menurut saya kode dari Daud kepada Salomo. Yang sayangnya ternyata Salomo tidak berhasil menangkap kode ini. Kode dari Daud kepada Salomo di Gihon adalah, ingatlah akan nenek moyangmu, akan covenant yang dibuat Tuhan dengan Abraham, dan ingatlah untuk selalu bergantung pada Tuhan dalam segala perkara. Sekalipun engkau berhikmat, sekalipun engkau sangat kaya, sekalipun engkau sangat melimpah, tapi ingatlah, sebetulnya mata air Gihon itu adalah mata air yang berbual-bual, tapi cukup sepanjang tahun, dan mata Tuhan mengawasi dari awal tahun sampai akhir tahun. Nah, kemudian dari next slide-nya. Next slide-nya udah sih. Ini adalah pelantikan ketika Raja Daud memerintahkan pegawai-pegawainya untuk membawa Salomo ke mata air Gihon dan melantik. Next slide aja. Iya. Nah, kemudian dari mata air Gihon ini, Raja Hizkia itu membuat saluran air. Ini adalah saluran air yang kita lewati, berjalan di bawah tanah,
lebarnya persis satu badan manusia ya, karena yang menggali kan manusia ya. Jadi satu badan manusia, ada saatnya harus miring, ada saatnya harus membungkuk, karena ini dibuat di batuan kapur, batuan kars, keras. Tapi walaupun tidak keras sekali, tapi keras. Ada yang tinggi, ada yang rendah gitu, lewat bawah-bawah. Panjangnya sekitar 1750 kaki, yaitu 580 meter kira-kira. Nah, untuk apa Hizkia membuat saluran ini? Untuk mengalirkan air dari mata air Gihon kepada suatu tempat, suatu pemukiman atau kota, tempat baru, di mana suku-suku Israel yang dari utara yang sudah diserbu oleh Assyria itu mengungsi ke dekat-dekat Yerusalem. Jadi Hizkia membuat saluran ini, saya percaya gambaran dari bahwa air hidup, bahwa berita Injil, berita tentang Tuhan itu harus disampaikan kepada suku-suku lain, kepada bangsa-bangsa lain, dibawa oleh saluran ini. Tidak mudah, percaya saya, Bapak Ibu, bikin salurannya. Jalan lewat aja susah, bungkuk-bungkuk dan gelap dan seterusnya. Tapi itu dibuat 500 tahun sebelum Masehi, ya, 2500 tahun yang lalu, dibuat sedemikian ajaib, menjadi tanda profetik bahwa air kehidupan Tuhan Yesus Kristus harus disampaikan kepada segala bangsa, menolong orang-orang yang diserbu oleh musuh, menolong orang-orang yang mengungsi, yang sedang diserbu oleh musuh. Nah, ujung dari saluran ini adalah kolam Siloam. Ya. Next slide-nya adalah gambar tentang salurannya. Ya. Walaupun gambarnya ini, karena ini dari internet Bapak Ibu ya, aslinya salurannya lebih kecil dari ini, persis badan manusia, jadi kadang-kadang harus membungkuk dan lain sebagainya. Tapi ini gambar dari internet, gambarnya adalah saluran yang cukup besar, ada obor dan lain sebagainya. Tidak seperti ini kenyataannya. Ujung dari saluran ini adalah kolam Siloam. Ya, kolam Siloam, kolam yang dipakai untuk pentahiran, dan kolam ini berasal dari kata siloah, yaitu artinya diutus, untuk diutus oleh Tuhan ya. Jadi, nah, kolam Siloam ini kalau kita pelajarin di Yohanes 9 ayat 7, next slide aja langsung. Yohanes 9 ayat 7. Itu ada firman Tuhan, pergilah basuhlah dirimu dari kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus, maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ini adalah tentang orang yang buta yang di matanya dikasih tanah yang diludahi oleh Tuhan Yesus, kemudian disuruh membasuh matanya di kolam Siloam. Nah, Bapak Ibu percaya enggak? Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Jadi GBGF ini kan diminta, bukan juga diminta lah, kami akan melakukan dengan sukacita untuk membuat kebaktian-kebaktian untuk guru. Tapi tanggal 31 Mei nanti kami akan membuat kebaktian untuk orang buta. Nah, dilayani oleh Pak Joshua ya. Saya sungguh-sungguh mengajak Bapak Ibu menyatukan iman. Tuhan sudah membawa kita berjalan dari Gihon ke Siloam, dan Yohanes 9 berkata, mujizat orang buta melihat terjadi di Siloam. Saya ingin kita semua, Ibu Panglima semuanya mendukung, akan ada mujizat itu terjadi saat ini ya. Akan ada air yang mengalir, kehidupan yang dialirkan dari Tuhan sendiri melalui hidup kita kepada setiap orang, kepada saudara-saudara kita, terutama yang tadi yang buta tadi. Buta ini bisa juga buta rohani, buta ini bisa buta fisik, ya, bisa macam-macam. Tapi kira-kira begini Bapak Ibu, yang saya dapatkan dari mempelajari Gihon ini adalah Tuhan itu punya kerinduan untuk memelihara kita secara personal. Tidak gini, misalnya ada berapa orang nih ya, kasih sekian dos makanan. Enggak, Tuhan tuh ingin memelihara secara personal. Dia tahu mungkin Bu Panglima kesukaannya apa, Pak Luki kesukaannya apa, saya kesukaannya apa. Porsinya pun beda-beda. Ada dos yang besar, ada dos yang isinya lebih sedikit. Tidak perlu kita banding-bandingkan kok
ya. Itu adalah pemeliharaan Tuhan, mata Tuhan yang melihat dari awal tahun sampai akhir tahun. Ya. Ada saatnya hujan, ada saatnya kita bandel, mungkin Tuhan stop hujan itu. Bukankah itu lebih baik? Waktu dalam perjalanan di Israel, ketika Coach Iren di bus kami, Coach mendapatkan perjanjian terus terang ya Bu Iren ya. Ya. Bukankah lebih baik Tuhan itu berterus terang kepada kita dalam segala hal? Ya. Jadi perubahan paradigma dari yang kita biasa mengandalkan air sungai Nil, mengandalkan air sungai Tigris dan Efrat, mengandalkan tanah yang subur, mengandalkan menabur, menyirami, kemudian menuai, menjadi cara berpikir yang baru, menabur pada saatnya, diairi oleh Tuhan, ada saatnya menunggu, ada saatnya mata air itu besar, ada saatnya mata air itu kecil, ada saatnya hujan itu lama, ada saatnya hujan itu sering, ya, ada saatnya semuanya. Tapi kita tetap yakin bahwa tanah yang kita jalani, negeri yang kita jalani adalah negeri yang mata Tuhan mengawasi dari awal sampai akhir. Mana lebih baik? Jelas lebih baik yang mata Tuhan mengawasi. Ini kan baru bicara tentang menabur dan menuai. Kalau kita bicara tentang kondisi ekonomi Indonesia, kerusuhan dan lain sebagainya, ya, kita tahulah harga minyak bumi tidak masuk akal saat ini. Menurut saya sangat tidak masuk akal. Kita tahu yang pergi ke Israel, apakah Bapak Ibu melihat ada suasana perang di Israel? Nggak ada ya. Jalanan macet kayak Jakarta. Bener serius, jalanan macet. Nggak ada orang takut, nggak ada. Terus kemudian yang kita lihat di medsos itu yang apa, yang mana. Tapi harga minyak dihantam terus, dipush terus naik. Ya, kalau Bapak Ibu ngikuti yang minyak diesel sudah 30.000 sekarang, ya, per liter. 30.000 itu nggak masuk akal. Tapi memang di Israel sendiri, saya melihat bus kita yang sedang ngisi solar, itu sekali ngisi 24 juta Bapak Ibu. Iya, benar serius. 1 liter solar di Israel 9,4 atau 9, berapa shekel. Kalau kali 6.000 itu 57.000 sekitar. Ya. Dan dia ngisinya 400 liter, 24 juta. Mahal sekali. Sampai teman kita yang anaknya Ibu Deborah Seattle yang juga bilang ini nggak masuk akal. Di Amerika harganya sama tapi 1 galon 3,4 liter. Di Israel harga segitu sampai 1 liter. Mari Bapak Ibu lihat ya. Ada rekayasa yang luar biasa, ada usaha untuk membuat semua kekacauan. Maka kita perlu mata Tuhan yang mengawasi kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Kita sungguh-sungguh doakan untuk Indonesia. Mata Tuhan terus benar-benar mengawasi dan menjagai Indonesia. Pendapat, kalau perhitungan saya ya, kalau ini dibiarkan begini terus, itu akan terjadi sebetulnya denial ya. Jadi pemerintah tidak mengakui tapi membiarkan beberapa harga barang yang utama itu naik sehingga akhirnya sebetulnya masuk krisis. Tapi tidak diakui, denial, dan ujung-ujungnya bisa kepada ketidakpuasan dan seterusnya dan seterusnya. Yuk mari kita percaya, ada Gihon, ada hujan awal, ada hujan akhir. Mari kita rubah paradigma kita dan kita juga berdoa untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa. Pelajaran dari Gihon ini bukan tentang Salomo yang dinobatkan 2.000, 3.000, mungkin 2.500, 2.000 sekian ratus tahun yang lalu, tapi tentang hari ini, tentang kita hari ini. Ya. Kemudian ada kewajiban, tanda kutip, tapi sebetulnya kita lakukan dengan sukacita, membawa air ini bukan hanya di tempat kita berada, tapi kepada semuanya, kepada provinsi-provinsi, kepada bangsa-bangsa, menolong orang-orang yang mendapat serbuan dan sedang mengungsi, seperti yang dilakukan oleh Hizkia, yaitu menolong suku-suku Israel yang mengungsi karena serbuan Assyria. Dan yang terakhir adalah Tuhan membuat keajaiban, kolam Siloam, yang buta melihat, yang buta rohani akan dibukakan, dicelikkan matanya, yang buta fisik pun akan dibukakan matanya oleh keajaiban Tuhan. Karena memang sungguh kalau Bapak Ibu ketik Siloam di dalam Alkitab Ibu yang berbahasa Indonesia akan keluar hanya 2 ayat, 3 ayat ya. Yang satu tentang
Pontius Pilatus yang menghukum itu orang-orang. Kemudian ada 2 ayat lagi adalah tentang mujizat kesembuhan yang Tuhan Yesus perbuat. Mari kita satukan iman bahwa mujizat orang buta melihat akan terjadi di zaman kita ini. Ya. Dari saya cukup saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya.